Shalom, selamat beribadah di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita mau sama-sama belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan tentang cara pandang. Mari kita mau baca ayat pokok kita di dalam Amsal 21 ayat yang kedua. Segala jalan orang tampaklah betul kepada pemandangannya sendiri, tetapi ditimbang Tuhan akan segala hati adanya. Kalau kita lihat ada satu angka tergeletak. Kemudian si A datang, dia bilang, oh angka 6 toh. Tapi kemudian dari sisi yang berbeda datang si B. Dia bilang 9 ini. Kita tahu kalau ini diteruskan dalam segala bidang, di segala tempat, baik itu di pasar, di sekolah, di bank, di mana-mana, akan ribut besar jadinya. Kenapa bisa terjadi? Karena ada perbedaan cara pandang. Pasti kita pernah melihat hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di antara suami istri yang terus bersama-sama menghadapi hal-hal yang sama, mendapat fasilitas yang sama. Atau juga di antara kakak beradik, saudara kandung. Ada perbedaan. Kalau kita lihat, inilah yang dinamakan dengan cara pandang. Cara seseorang melihat sesuatu, mengartikan sesuatu tersebut menurut pemikirannya sendiri. Sesuatu ini bisa bermacam-macam. Bisa tentang dirinya sendiri, atau orang lain, atau suatu sikon, satu peristiwa yang dilihat oleh orang-orang itu dan diartikan menurut pemikirannya sendiri. Pasti kita pernah melihat, mungkin kita kenal satu teman, satu rekan kerja yang punya pandangan hidup itu perjuangan. Orang semacam ini menganggap hidupnya di dunia ini seperti masuk dalam satu arena pertandingan. Harus rajin belajar, pintar, harus kuat kerja, kalau tidak kalah bersaing. Hidup betul-betul struggle for life buat dia. Mungkin dia seorang pelajar, dia akan pakai seluruh waktunya untuk belajar. Kalau ada waktu libur, waktu senggang sedikit, pakai untuk nyicil buat ujian yang akan dihadapi. Waktu senggang lagi belajar, ambil kursus online, kursus bahasa, kursus komputer dan lain sebagainya. Untuk menunjang pelajarannya, menunjang pekerjaannya. Kalau mungkin dia seorang pekerja, dia akan bekerja mati-matian. Kuat bekerja. Lain, kalau seperti bahasa anak milenial, bahasa gaul sekarang, YOLO, you only live once. Ngapain sih dia pikir, hidup gak usah susah-susah seperti itu. Kalau kamu sekolah, belajar ya belajarlah secukupnya. Kalau kamu harus kerja cari nafkah, ya sebisanya aja. Gak usah terlalu ngotot. Itu menyiksa diri sendiri namanya. Hidup ini ayo kita nikmati, bersenang-senang aja. Begitu ada waktu senggang, dia tidak belajar. Mulai berpetualang. Wah, yang penting fun, enjoy aja. Mungkin yang lain kuliner, yang lain shopping, bermacam-macam. Jadi kita lihat ada perbedaan yang begitu besar. Tergantung dari cara pandang masing-masing orang itu. Cara pandang itu yang membuat reaksinya berbeda. Sikap, kata-kata, tindakan, perencanaan semua berbeda. Juga alokasi waktu, tenaga, biaya, perhatian semua berbeda. Ini kita lihat secara jasmani. Kenapa kok bisa berbeda? Karena memang ada begitu banyak faktor-faktor yang membuat cara pandang itu berbeda. Berbagai macam, mungkin latar belakang keluarga, mungkin pengalaman masa lalu, atau kebutuhan yang dihadapi, tingkat pendidikan, hobinya, kedewasaan dalam berpikir. Semua ini berkombinasi jadi satu membentuk cara pandang seseorang. Ya, kita mau lihat, kalau tadi secara jasmani, sekarang kita lihat Tuhan sudah memberi banyak contoh-contoh perbedaan cara pandang di dalam Alkitab. Kita mau lihat satu kakak beradik Esau dan Yakub. Kita lihat secara cepat dan ringkas ya beberapa contoh ini. Meskipun mereka saudara kandung, bahkan lebih dari saudara kandung, mereka saudara kembar. Lahir dari orang tua yang sama, tinggal di rumah yang sama, mendapat pendidikan, pengajaran yang sama persis. Tapi kalau kita lihat berikutnya, ada satu perbedaan yang besar di antara Yakub dan Esau. Bahkan Tuhan bilang di dalam Maleakhi 1 ayat 2-3,
Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Bayangkan, kenapa kok bisa jadi seperti ini? Padahal ini dua anak kembar. Dari pihak Tuhan kita tahu Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak pernah membedakan orang. Tuhan ingin dua-dua jadi yang terbaik. Dan Tuhan juga sudah menyediakan yang terbaik untuk Esau. Meskipun akhirnya dia tidak mendapatkan hak kesulungan itu, Tuhan masih memberikan Seir, wilayah itu untuk Esau. Tidak boleh diambil, tidak boleh direbut oleh bangsa Israel. Dan juga Tuhan tidak pernah curang, tidak pernah keliru dalam segala tindakannya. Mengapa kok bisa berbeda? Kita mau lihat Kejadian 25 sampai ayat 27 menunjukkan kepada kita ciri dari Esau dan dari Yakub. Esau menjadi seseorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Kalau dikatakan di sini Esau pandai berburu binatang. Kita tahu binatang ini cerita tentang perkara-perkara kebinatangan, nafsu kedagingan yang terus dikejar oleh Esau. Kalau dia dikatakan pandai berburu, pasti sudah dilatih terus menerus dilatih. Untuk pakai alat panah aja harus dilatih supaya bisa menembak dengan titis tepat. Mungkin karena dia terus berlatih, akhirnya Esau banyak tinggal di padang. Di padang itu dia bertemu dengan berbagai macam orang-orang Kanaan, Het dan lain sebagainya yang ada di sana. Sedangkan si Yakub dia lebih suka tinggal di kemah. Mungkin Yakub pernah diajak untuk berburu, apalagi Bapak Ishak suka makan daging buruan. Tapi Yakub tidak suka, dia lebih suka tinggal di kemah. Dekat dengan orang tuanya, mendengar banyak cerita, banyak janji-janji Tuhan lewat orang tuanya. Mungkin juga dia membantu pekerjaan orang tuanya dan membantu menggembalakan ternak. Buktinya pada waktu dia belum ketemu dengan Laban, si Yakub ini dia sudah mengerti cara memelihara ternak. Sampai akhirnya kita tahu cerita itu pada satu kali ketika si Yakub sedang memasak kacang merah, datang si Esau. Lihat itu Esau pingin, minta dong dikit sup kacang merahmu. Apa yang dikatakan Yakub? Oh boleh-boleh aja, tapi jual dulu hak kesulunganmu kepadaku. Wah, bayangkan, hak kesulungan ditukarkan dengan sepiring kacang merah. Tidak masuk akal rasanya. Terlalu berbanding sangat terbesar, bedanya banyak sekali, jauh sekali. Ya, bayangkan hak kesulungan, hak mendapat kuasa, pimpinan dalam keluarga, mendapat bagian 2 kali ganda, belum lagi janji-janji Tuhan kepada Abraham yang diturunkan kepada keturunannya. Ini satu hak istimewa yang tidak bisa diberikan oleh orang lain, baik oleh dirinya sendiri juga. Satu-satunya yang bisa memberikan hak kesulungan ini adalah Tuhan. Meskipun orang itu berkuasa, hebat, kaya raya, pandai, mana ada orang yang bisa mengatur, aku mau lahir jadi anak sulung, aku mau jadi anak bungsu dah. Tidak mungkin. Yang bisa memberikan hak kesulungan, menjadikan anak sulung cuma Tuhan sendiri. Seandainya Esau ini dia menghargai hak kesulungannya, mungkin dia pikir, terlalu tidak masuk akal dek penawaranmu, lebih baik aku masuk ke rumah ketemu dengan mama, minta makan pada mama, pasti dikasih. Tapi kita lihat apa reaksi dari si Esau. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kita lihat Esau menghargai terlalu murah, terlalu menghinakan hak kesulungan itu. Sehingga dia tukarkan cuma dengan sepiring kacang merah. Beda cara pandangnya dengan Yakub. Yakub sangat menghargai hak kesulungan itu. Oleh karena itu Yakub sangat ingin mendapatkannya. Bahkan ketika
Esau menyetujui pertukaran itu, Yakub masih minta sumpah dari Esau. Mengapa? Supaya Esau tidak bisa mengingkari, tidak bisa membatalkan janjinya. Dan kita lihat, Yakub dikasihi oleh Tuhan. Bahkan keturunannya dijadikan umat pilihan oleh Tuhan. Sebaliknya, Esau dia yang memandang ringan hak kesulungan itu. Dia menghinakan, bahkan menjualnya. Oleh karena itu kalau Tuhan benci kepada Esau, itu bukan karena tanpa alasan. Karena perbuatan, karena reaksi sikap dari Esau itu sendiri. Bahkan keturunannya bangsa Edom. Jadi satu bangsa yang jahat dan dihukum oleh Tuhan. Kita lihat kenapa kok bisa sampai terjadi cara pandang yang begitu berbeda jauh. Padahal mereka dua anak kembar. Yang pertama, karena Esau tidak percaya kepada janji-janji Allah. Meskipun mereka sudah mendapat pendidikan yang sama. Tidak hanya dari bapak Yakub, tapi juga dari kakek Abraham. Kita tahu Abraham melahirkan Ishak pada waktu umur 100. Esau dan Yakub lahir pada waktu Ishak umur 60. Jadi Abraham umur 160 pada waktu itu. Abraham mati umur 175. Jadi masih ada waktu 15 tahun Abraham bisa bertemu dengan Esau dan Yakub. Kalau hamba-hamba Esau dan Abraham, gembala-gembalanya dididik dengan begitu baik oleh Abraham. Pasti dua cucunya ini dididik dengan lebih intensif, dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Tapi kita lihat, si Yakub percaya sehingga dia betul-betul ingin akan janji-janji Tuhan. Sebaliknya Esau dia nggak percaya, tidak peduli Tuhan punya rencana yang indah buat dia dengan menjadikan dia sebagai anak sulung. Akibatnya rencana Allah bagi Esau batal. Kalau sekarang kita baca di dalam Alkitab, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sebenarnya yang Tuhan sediakan adalah akulah Allah Abraham, Ishak dan Esau. Dia anak sulung, tapi karena dia menghinakan hak kesulungan itu, batal. Diganti dengan nama Yakub. Begitu rugi. Yang kedua, kenapa kok Esau sampai menghinakan demikian, sampai berbeda cara pandangnya? Karena pergaulan. Esau terus berburu sampai tinggal di padang mungkin 1-2 hari. Dia bergaul dengan banyak orang-orang kafir yang tidak takut akan Tuhan. Meskipun dia lihat, wah kok berbeda ya cara pandangnya, cara hidupnya dengan apa yang diajarkan oleh orang tuaku selama ini. Tapi Esau tidak peduli. Yang penting aku fun, bisa menuruti keinginanku untuk berburu. Terus bergaul dengan orang-orang kafir yang Tuhan tidak suka. Bahkan akhirnya menikah dengan 2 perempuan Het. Bangsa yang akan dihancurkan, dibinasakan oleh Tuhan. Dan tentu 2 istri ini memberi pengaruh yang jelek kepada Esau. Sampai akhirnya menurunkan satu keturunan bangsa Edom yang jahat. Salah satunya Doeg yang membunuh 85 imam-imam Tuhan. Beda dengan Yakub. Dia terus tinggal di kemah, dekat dengan orang tuanya. Terus mendapat firman Tuhan, dorongan-dorongan rohani. Karena itu Yakub dia makin lama makin yakin akan janji Tuhan. Dan kita lihat tidak hanya dalam pandangan hidup, cara, sikap, sifat. Mereka juga menghasilkan pekerjaan yang berbeda, yang sesuai dengan isi hatinya. Kita lihat Esau, dia menjadi seorang pemburu. Dengan berbanyak macam senjatanya dia kejar. Binatang yang hidup mungkin lucu, bisa lompat-lompat dan sebagainya. Dia kejar, dipanah sampai mati. Atau mungkin digiring sampai akhirnya binatang itu jatuh masuk dalam lubang jebakannya. Tinggal dipanah mati. Dari hidup jadi mati. Sebaliknya Yakub dia jadi gembala. Setiap hari memelihara, merawat domba-domba. Mungkin ada domba yang sakit, yang lemah, yang terluka. Dirawat, diobati sampai sembuh dan hidup kembali. Jadi kita lihat perbedaan yang sangat besar. Satunya seperti hati iblis, inginnya membunuh. Yang satunya lagi seperti hati Bapa. Orang yang sakit, yang lemah dikuatkan sampai sembuh, sampai bisa hidup kembali. Contoh pertama, kita akan lompat secara cepat. Kita lihat Abraham dan Lut. Ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, Lut ikut serta. Tuhan memberkati Abraham dan Lut sehingga kedua-duanya makin bertambah kaya. Sampai akhirnya terjadi pertengkaran demi pertengkaran. Berebut rumput untuk
domba-domba ternak mereka. Akhirnya si Abraham ajak Lut, Lut, gak baik kalau kita bertengkar terus seperti ini. Lebih baik engkau memisahkan diri dari aku. Silakan kamu pilih, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Lihat, meskipun Abraham ini dia lebih tua, dia lebih berjasa, tapi dia mau mengalah, memberikan kesempatan untuk memilih yang pertama kepada Lut. Bagaimana tanggapan Lut? Harusnya dia sebagai ponaan yang sudah berutang budi kepada pamannya sekian lama, dia bilang, enggak dah, paman dulu aja yang memilih menentukan tempat tinggal. Ini masalah yang penting. Tapi ternyata enggak seperti itu. Begitu Lut diberi kesempatan, Kejadian 13 ayat 10-11 mengatakan, lalu Lut melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Sebab itu Lut memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Begitu mendapat kesempatan, Lut gunakan kesempatan itu baik-baik. Segera dia pilih berangkat berpisah. Mungkin dalam hati dia bilang, kesempatan kapan lagi aku bisa berpisah dari omku ini, bye-bye. Ya, kita lihat, padahal Tuhan mencatat, dan tentu mereka sudah tahu hal itu dalam Kejadian 13 ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Terjemahan lama berkata, berdosa terlalu sangat. King James bilang exceedingly, terlalu sangat berdosanya kepada Tuhan. Juga Yesaya mencatat, mereka itu berkata-kata akan segala dosanya dengan tiada malu. Tidak malu-malu lagi terhadap dosa-dosanya, tidak disembunyikan lagi. Seperti orang isi Sodom, tiada disembunyikannya. King James bilang mereka mendeklarasikan dosa-dosanya. They hide it not, mereka tidak menyembunyikannya. Padahal itu dosa-dosa yang begitu keji di hadapan Tuhan. Sekarang kita bisa membayangkan kalau kita lihat bagaimana kaum LGBT terang-terangan mengadakan parade dengan banyak aksesorisnya. Bahkan mereka bilang pride, aku bangga dengan pilihanku untuk menjadi LGBT. Seperti inilah begitu kejinya Sodom Gomora. Apa Lut tidak tahu? Jelas Lut sudah tahu. Sebab mereka tinggal di sana. Abraham aja tahu dengan jelas, tinggal Abraham tidak mau dekat-dekat dengan orang Kanaan. Kalau tahu kenapa kok Lut pilih? Karena memang dia sudah ingin. Ada satu keinginan yang ditutupi, disembunyikan. Tapi begitu ada kesempatan, dia pakai kesempatan itu sebaik-baiknya. Yang penting bagi Lut, seluruh lembah Yordan itu banyak airnya, subur. Jadi kalau banyak airnya, subur tanamannya, rumputnya, pasti ternakku akan berkembang dengan cepat. Kekayaanku akan meningkat dengan pesat. Seperti taman Tuhan, itu menurut pandangan Lut. Yang mata rohaninya sudah dibutakan oleh iblis. Kenapa kok taman Tuhan? Taman Tuhan itu indah. Kenapa indah? Karena di sana ada 5 kota yang begitu keji. Dan seperti tanah Mesir yang penuh dengan kemegahan dunia, kesukaan dunia, kemewahan dunia. Itu yang Lut lihat, itu yang Lut anggap penting, lebih penting daripada yang lain, lebih penting dari hidup yang kekal. Kita lihat karena Lut ini mengasihi dunia, maka dia memilih hanya berdasarkan nafsu daging, nafsu mata dan keangkuhan hidup. Semua yang ada di dalam dunia ini, kata 1 Yahya 2 ayat 15 sampai 16. Dan memang Sodom memiliki itu semua. Sodom menawarkan itu semua. Seperti Yeskiel 16 ayat 49 mengatakan, inilah kesalahan Sodom, kecongkaan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya. Ini yang Sodom tawarkan. Dan kita lihat, kejatuhan Lut begitu dahsyat. 3 tahap perpindahan Lut itu menunjukkan tahap-tahap kejatuhan Lut. Kalau dalam Kejadian 13 ayat 12 kita lihat, Lut pertamanya berkemah di dekat Sodom, masih di dekat, belum masuk. Tapi selanjutnya dalam Kejadian 14 ayat yang ke-12 dikatakan Lut diam di Sodom. Dia sudah masuk di dalam Sodom,
sudah jadi bagian dari Sodom dengan segala adat istiadat, mode, dosa yang keji-keji. Dia sudah menjadikan dirinya sama dengan orang Sodom. Bahkan tidak sampai berhenti di situ saja. Kejadian 19 ayat 1 mengatakan, Lut duduk di pintu gerbang. Siapa yang bisa duduk di pintu gerbang? Dia adalah tua-tua negeri, pemimpin-pemimpin negeri. Dari orang benar, Lut jatuh sampai jadi pemimpin-pemimpin orang berdosa. Begitu keji hidupnya. Sebaliknya kalau kita lihat Abraham, apakah Abraham tidak bisa mengerti kalau lembah Yordan yang begitu subur itu begitu penting untuk masa depan bisnisnya? Pasti Abraham mengerti. Kenapa kok dia tidak mau memilih Abraham? Padahal kalau memilih lembah Yordan, padahal kalau Abraham dia mau memilih lembah Yordan lebih dulu, bisa aja. Selama ini dia yang pegang kendali. Tentu Abraham bisa bilang pada Lut, kamu pindah ke sana ya, aku mau ambil lembah Yordan yang subur itu. Tapi Abraham tidak mau melakukan ini. Mengapa? Karena beda cara pandangnya. Bukan itu yang dikejar oleh Abraham. Abraham mengerti dia hidup di dunia ini cuma seperti di dalam satu negeri asing. Dia cuma mengembara. Bukan itu yang ia kejar. Sebab ia mencari sebuah kota yang mempunyai dasar yang dibangunkan dan dijadikan oleh Allah. Ibrani 11 ayat 9. Dia mengerti, aku hanya pengembara, turis, pelancong di dunia ini. Cuma sebentar. Yang dia kejar adalah sebuah kota yang punya dasar, yang dibangunkan dan dijadikan oleh Allah sendiri. Kota apa itu? Inilah Yerusalem baru yang kekal di dalam surga. Dan kita tahu, Ibrani 11 ayat 16 mencatat, Allah tidak malu disebut sebagai Allah mereka. Sebab ia sudah menyiapkan suatu negeri bagi mereka. Allah menyediakan negeri Yerusalem baru itu untuk Abraham. Jadi kita lihat perbedaan cara pandang Lut dan Abraham. Lut mencintai dunia dan seistrinya. Dia mengejar kekayaan, kesukaan dunia. Semua pilihan, keputusan yang dia lakukan hanya berdasarkan apa yang kelihatan di dunia ini. Dan kita lihat pikirannya rusak, rohaninya hancur, bahkan mati. Dan seluruh keluarganya hancur juga. Sebaliknya Abraham, dia lebih cinta Allah daripada seluruh dunia dan isinya. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan segala yang ada di dalam dunia ini. Yang dia kejar bukan apa yang kelihatan di depan mata, tapi dia kejar apa yang tidak kelihatan, yang jauh di dalam surga. Semakin hari semakin indah Abraham, sampai akhirnya dia menjadi bapak orang beriman. Kita lompat lagi ke contoh yang berikutnya, Musa dan orang Israel. Setelah bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Sampai akhirnya Tuhan menyuruh mereka berhenti di tepi Laut Kolsom, Teberau, dan berkemah di sana. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu Raja Firaun dia mendengar hal itu, segera dia bawa 600 tentaranya dan 600 kereta perangnya yang terbaik beserta dengan perwira-perwiranya dan seluruh tentaranya untuk mengejar orang Israel. Bangsa Israel yang melihat kedatangan tentara Firaun, mereka menjadi sangat ketakutan. Dalam Keluaran 14 ayat yang ke-10, mula-mula mereka menjerit-menjerit, berteriak kepada Tuhan. Tapi kemudian dalam ayat yang ke-11 berubah. Mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mereka marah kepada Musa. Apa kamu pikir gak ada kuburan di Mesir sehingga kamu mau mematikan kami, mengubur kami di padang gurun ini? Marah-marah. Padahal Musa juga menghadapi masalah yang sama. Apalagi dia sebagai pemimpin, tentu dia yang paling dicari, paling di-wanted oleh Firaun. Tapi bagaimana reaksi Musa? Jauh berbeda dari reaksi orang Israel. Kita lihat dalam Keluaran 14 ayat 13-14. Musa berkata, janganlah kamu takut, pertetapkanlah hatimu.
maka kamu akan melihat kelak pertolongan besar daripada Tuhan yang diadakannya bagimu pada hari ini juga. Karena adapun segala orang Mesir yang kamu lihat pada hari ini, ia itu tiada kelihatan pula kepadamu sampai selama-lamanya. Bahwa Tuhan juga kelak berperang akan ganti kamu, dan kamu ini akan berdiam juga. Lihat, si Musa dia justru bisa menenangkan orang Israel. Padahal dia menghadapi hal yang lebih berat. Ya, mengapa kok bisa seperti ini? Karena ada beda cara pandang. Si bangsa Israel, mereka hanya mengandalkan, memperhitungkan kemampuannya sendiri. Mereka tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Mereka tidak percaya kalau Tuhan itu mampu, sanggup menolong mereka. Karena itu mereka ketakutan, panik, stres. Menyalahkan orang lain, juga menyalahkan Tuhan. Bahkan mereka keluar prasangka curiga jahat kepada Tuhan. Jangan-jangan Tuhan membawa kita keluar dari Mesir untuk dibunuh di padang gurun ini. Padahal Tuhan ingin memberikan negeri yang begitu indah buat mereka. Beda dengan pemikiran si Musa. Musa dia mengandalkan Tuhan lebih daripada dirinya sendiri. Dia percaya kepada Tuhan. Karena itu dia bisa tetap tenang. Bisa punya pendirian, tidak ikut-ikutan arus ketakutan dari orang Israel. Tidak ikut-ikut menyalahkan Tuhan. Dan kita tahu akhirnya bagaimana tangan Tuhan menolong umatnya dengan sangat ajaib. Laut Kolsom yang mungkin tadi bangsa Israel pikir, aduh jangan-jangan nanti mayat kita akan terkubur di dalam Laut Kolsom. Ternyata justru Laut Kolsom ini Tuhan jadikan panggung pertunjukan. Tempat di mana Tuhan mempertunjukkan kuasa mujizatnya yang heran. Ada amin saudara? Mirip seperti ini diulangi lagi oleh 12 pengintai. Kita tahu bagaimana si Musa dia mengutus 12 orang untuk pergi mengintai bangsa Kanaan. Setelah mereka kembali, mereka memberi laporan kepada Musa, Harun dan orang-orang Israel di Kades. Mereka bilang, memang negara yang kami intai itu satu negeri yang berlimpah-limpah susu madu, juga delima arah. Ini hasilnya. Mereka tunjukkan buah anggur yang mereka potong dari lembah Eskol. Begitu besar, begitu indah subur. Sampai untuk mengangkatnya dibutuhkan 2 orang. Mereka bawa juga itu delima arah. Tapi 13 ayat 28 bilangan mengatakan, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ini yang mereka laporkan, 10 dari 12 mengintai, 5/6 besar itu, sebagian besar mengatakan seperti ini. Si Kaleb langsung bilang, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Segera dibantah oleh si Kaleb. Tapi apa jawaban dari 10 pengintai yang lain? Mereka bilang, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Melihat fakta yang sama, si 10 pengintai ini memberikan pandangannya sendiri, pola pikirnya dia, pendapat pribadinya dia. Mereka bilang gak mungkin kita bisa masuk ke sana. Bahkan dikatakan dalam bilangan 13 ayat yang ke-32, mereka memberitakan satu berita busuk. Negeri itu adalah negeri yang memakan penduduknya. Semua penduduknya tinggi-tinggi perawakannya. Orang-orang yang raksasa. Kalau mereka melihat kita cuma seperti belalang. Mendengar ini, bangsa Israel mengeluarkan satu suara yang nyaring. Mereka menangis keras-keras pada malam itu. Mereka bersungut-sungut, kenapa kok Tuhan membawa kami ke negeri ini? Apa supaya kami tewas oleh pedang? Istri dan anak-anak kami jadi tawanan? Lebih baik sekarang ayo kita angkat pemimpin. Lalu kita pulang kembali ke Mesir. Ya, ini yang mereka katakan. Yosua berusaha lagi menenangkan mereka. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, pasti Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam negeri Kanaan. Tuhan akan memberikannya pada kita. Mereka akan kita telan habis. Tuhan yang menyertai kita, jangan takut. Ini kata Yosua. Tapi bagaimana reaksi orang Israel? Mereka marah, ambil batu, mau merajam Yusak dan Kaleb. Karena mereka sudah percaya
pada cara pandang dari 10 pengintai itu. Cara pandang yang bagaimana? Cara pandang dari orang-orang yang tidak punya iman akan Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Allah sanggup menggenapi janji-janjinya. Mereka pikir yang jahat, curiga, berprasangka yang jahat kepada Tuhan. Mereka menista Tuhan, menghina Tuhan, bahkan sehati berontak melawan Tuhan. Dan kita lihat akhirnya 10 pengintai itu mati. Lain dengan Yusak dan Kaleb. Mereka punya iman, percaya akan Tuhan, percaya penuh pada janji-janji Tuhan. Meskipun fakta bilang mustahil kamu bisa masuk mengalahkan Kanaan, tapi mereka percaya penuh. Dan kita lihat Yusak dan Kaleb masuk ke dalam tanah Kanaan dan menikmatinya. Selanjutnya kita lihat lagi tentang Elimeleh dan Boas. Kitab Rut menceritakan gara-gara kelaparan yang terjadi di Betlehem, maka Elimeleh meninggalkan Betlehem dengan membawa anak dan istrinya. Akhirnya mereka pergi ke Moab. Padahal jelas-jelas sebagai orang Israel mereka mengerti Tuhan tidak mengizinkan mereka bergaul dengan bangsa Moab yang keji, yang jahat, turunan Lut, yang Tuhan larang tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Mereka penyembah berhala Kamos, percaya akan tahyul-tahyul, selalu memusuhi bangsa Israel. Tentu kita ingat bagaimana ceritanya mereka mengupah Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Juga membujuk bangsa Israel di Sitim supaya menyembah berhala dan berzina. Sehingga itu menarik hukuman Tuhan. Mereka tahu tapi tidak peduli. Mereka terus pergi kepada Moab. Mengemis makanan, mengemis kebutuhan hidup dari Moab, dari berhala Kamosnya. Bagaimana hasilnya? Apakah mereka hidup makmur, gendut? Ternyata tidak. Satu demi satu mati. Elimeleh mati, Mahlon Kilion mati di Moab. Ya, beda dengan Boas. Meskipun sama-sama menghadapi kelaparan di Betlehem, tapi Boas tidak mau meninggalkan Betlehem. Rumah roti. Roti ini cerita tentang firman Allah. Boas tetap bertahan di Betlehem. Dan apa hasilnya? Apakah dia mati? Tidak. Boas tetap hidup. Bahkan berkelimpahan. Dia jadi seorang tuan tanah. Mempunyai banyak ladang. Bahkan Boas bisa menolong Rut dan Naomi, janda dari Elimeleh yang pergi meninggalkan Betlehem. Kenapa seperti ini? Beda cara pandang. Si Elimeleh, dia tidak percaya bahwa Allahnya yang dia sembah sanggup memenuhi semua kebutuhan hidup yang dia perlukan. Karena kekhawatirannya, dia pergi meninggalkan Betlehem, pergi ke negeri kafir. Tidak peduli itu melawan firman Tuhan, terus dilakukan. Pindah dari pihak Allah, berpindah kepada pihak iblis. Minta-minta mengemis pemeliharaan kebutuhan hidup dari iblis. Padahal justru karena itu Tuhan tidak bisa memberkati, menolong, memelihara mereka. Akibatnya kita tahu, tidak hanya mati jasmani, juga mati secara rohani. Beda dengan si Boas, dia percaya penuh akan pemeliharaan Tuhan. Dia percaya Tuhan tahu semua yang aku butuhkan. Semua yang aku perlukan Tuhan sanggup memelihara. Meskipun fakta berkata kelaparan besar. Tapi dia percaya Tuhanku hidup. Tuhanku akan memelihara seluruh kebutuhanku. Dan dia tidak meninggalkan Tuhan. Tidak meninggalkan rumah roti. Akhirnya si Boas tetap hidup dan berkelimpahan. Bahkan Boas jadi kakek moyang dari Raja Daud. Dan juga kakek moyang dari putra manusia Yesus. Kita lompat lagi melihat Daud dan Saul. Bagaimana menghadapi ancaman yang nyata-nyata dari Goliat. Bangsa Israel dan bangsa Filistin sudah sama-sama mempersiapkan perang. Ya, tapi pada waktu si Goliat keluar, langsung lemas bangsa Israel. Mulai dari Raja Saul sampai seluruh tentaranya. Dengan badan perawakannya yang tinggi hampir 3 meter. Dengan persenjataannya yang begitu lengkap menakjubkan. Bangsa Israel ketakutan sekali. Ingat pada waktu itu
mereka perang dengan kekuatan badani, kekuatan jasmani, bukan adu teknologi seperti sekarang. Apalagi ketika si Goliat ini dia mulai menantang, ayo perang 1 lawan 1, yang kalah takluk jadi budak. Tidak ada satu pun dari bangsa Israel yang berani keluar memenuhi tantangan si Goliat. 40 hari pagi dan malam setiap hari si Goliat ini mengatakan tantangan yang sama, tapi tidak ada satu pun yang berani menanggapi. Sampai akhirnya si Daud sampai ke perkemahan itu dan dia mendengar tentang hal itu. Daud menyediakan dirinya untuk maju berperang melawan Goliat. Dia dibawa menghadap kepada Raja Saul. Tapi bagaimana reaksi Saul pada waktu mendengar hal ini? 1 Samuel 17 ayat 33 mengatakan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi kita lihat, selain perawakannya yang tinggi besar, selain persenjataannya yang menakjubkan, ternyata Saul dan tentara Israel mereka juga takut akan profesionalisme, pengalaman dari si Goliat. Apalagi kalau lihat Daud 180 derajat bertentangan dengan Goliat, kecil, tidak punya pengalaman jadi tentara, tidak punya senjata, tidak punya baju sirah, kok berani-beraninya melawan si Goliat. Tapi karena si Daud dia terus yakin untuk maju, Daud bilang, Tuhan yang sudah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, pasti Tuhan juga bisa melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dan karena memang tidak ada pilihan lagi, gak ada satu orang pun yang berani maju menghadapi Goliat, akhirnya dibiarkan oleh si Saul ini. Tidak hanya di depan Saul, si Daud kuat imannya, juga pada waktu dia menghadapi Goliat di medan perang, dia tetap kuat. Dia bilang pada Goliat, kalau kamu mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dan kita tahu bagaimana akhir cerita itu. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap padanya. Kemenangan besar Tuhan berikan kepada Daud. Mengapa bisa seperti ini? Karena ada beda cara pandang antara Raja Saul dan seluruh tentara Israel dengan Daud. Si Raja Saul dia hanya memperhitungkan kemampuan jasmaninya saja. Pada waktu ancaman, tantangan musuh itu datang melebihi dari kemampuannya, dengan segala macam fasilitas, keberadaan, profesionalisme, pengalaman yang begitu hebat, dia jadi gemetar, takut. Dia tidak memperhitungkan Tuhannya sama sekali. Beda dengan Daud. Karena Daud punya pengalaman jalan dengan Tuhan. Punya pengalaman pribadi, pertolongan Tuhan yang indah dalam riwayat hidupnya. Maka Daud berani maju dengan Tuhan. Daud tahu bahwa yang mempunyai kemenangan itu adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan kemenangan itu kepada orang yang diurapinya. Oleh karena itu muncul iman dan tindakan iman yang membawa kemenangan. Selanjutnya kita mau lihat cara pandang yang lain. Tentang bagaimana Elisa dan Raja Israel terhadap Naaman. Kita tahu Naaman panglima Raja Aram, hebat, menang perang, tapi kusta. Pada waktu itu penyakit kusta tidak bisa disembuhkan, belum ada obatnya. Kita tahu bagaimana gadis kecil yang jadi budak Naaman ini, dia berkata kepada nyonyanya, kalau tuanku pergi ke Israel, pasti dia akan sembuh. Dan dia menularkan imannya akan Allah Israel yang hidup itu kepada nyonyanya. Singkat cerita, Naaman berangkat. Dia bawa banyak hadiah dan surat pengantar dari Raja Aram untuk Raja Israel. Bagaimana reaksi Raja Israel pada waktu dia baca surat dari Raja Aram itu? Dia sobek-sobek pakaiannya. Dia bilang, apakah aku ini Allah? Kok disuruh menyembuhkan orang kusta? Mana mungkin? Pasti dia cuma cari gara-gara aja ini untuk menyerang bangsa Israel. Dia penuh ketakutan, kegentaran. Meskipun waktu itu belum ada HP, berita itu cepat menyebar. Sampai akhirnya Elisa pun mendengar.
Pada waktu Elisa mendengar berita itu, dia bilang, "Kenapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia," yaitu Naaman, "datang kepadaku, supaya dia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kenapa kok Elisa berani bertindak seperti ini? Apa karena dia seorang dokter, tabib yang bisa menyembuhkan? Tidak. Apa Elisa punya obat vaksinnya buat si kusta seperti zaman sekarang vaksin untuk corona? Tidak juga. Tapi Elisa dia punya Allah yang maha penyembuh. Oleh karena itu dengan yakin dia menyuruh Naaman datang kepada dia. Kita lihat beda pandang antara Raja Israel dan Elisa. Meskipun Raja Israel ini orang yang VVIP, orang top nomor 1 di seluruh Israel, tapi dia juga sangat terbatas. Dan menghadapi masalah, ancaman, juga permintaan untuk kesembuhan ini, dia lupa sama Tuhannya. Yang diandalkan cuma kehebatannya, kemampuannya aja. Oleh karena itu dia penuh ketakutan, putus asa. Beda dengan si Elisa. Meskipun dia cuma orang biasa, sama-sama terbatas, bahkan jauh lebih terbatas daripada Raja Israel. Tapi Elisa punya Allah yang hidup. Dia mengerti kesembuhan itu dalam tangan Tuhan. Umur dalam tangan Tuhan. Tuhan yang punya, Tuhan yang pegang kendalinya. Meskipun fakta akal bilang tidak mungkin sembuh, tapi Tuhan punya 1001 jalan. Tuhan punya mujizat yang tidak bisa dipikirkan oleh akal pikiran kita. Dan Elisa juga melihat Naaman yang datang itu sebagai satu kesempatan untuk aku layani, agar ini bisa jadi jalan untuk memuliakan nama Tuhan, bahkan sampai ke negeri asing, sampai ke negeri Aram. Dan kita tahu hasilnya, kusta yang tidak bisa sembuh, kusta yang belum pernah ada obatnya, mungkin sekarang seperti kanker, tumor dan lain sebagainya, itu disembuhkan dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang ajaib dari Allah sendiri. Bayangkan, si Naaman dia mengakui Allahnya Israel, dia menyembah Allah Israel. Pasti heboh, tidak hanya di Israel, juga di Aram. Ternyata Allah Israel itu betul-betul Allah yang hidup. Nama Tuhan dipermuliakan sampai ke negeri asing. Masih tentang Naaman. Setelah Naaman sembuh, tentu dia sangat berbahagia. Dia langsung balik ke rumah Elisa. Dia mau berikan semua hadiah yang sudah dia persiapkan dari rumah. Tapi apa yang Elisa lakukan? Dia tolak, dia tidak mau. Alkitab tidak mencatat apa alasan Elisa sehingga dia menolak hal ini. Tapi kita yakin Elisa yang peka mendengar suara Roh Kudus, pasti dia berjalan seturut dengan pimpinan Roh Kudus. Sebaliknya, pada waktu Gehazi melihat hal itu, dia pikir, loh ya sayang, ini kesempatan yang bagus untuk dapat sekian banyak harta. Kenapa kok dibuang begitu aja oleh Tuanku? Mulai Gehazi dia putar otak, cari akal dan dapat. Lumayan, dapat 2 talenta perak dan 2 potong pakaian. Tapi apa hanya itu aja? Tidak, ada plus-plusnya. Kusta Naaman lekat pada Gehazi, turun kepada anak cucunya untuk selama-lamanya. Kenapa bisa terjadi perbedaan yang begini jauh? Lagi-lagi kita lihat ada perbedaan pandangan terhadap pelayanan, terhadap harta yang ditawarkan. Si Elisa sama sekali tidak ingin. Dia melihat kesempatan pelayanan itu sebagai kesempatan untuk memuliakan nama Allah. Dia tidak ingin akan harta benda yang ditawarkan oleh Naaman. Dia juga tidak menuntut balasan apapun dari Naaman atas pelayanan yang sudah dia berikan. Mengapa? Karena Elisa takut akan Allah. Dan Tuhan bisa memakai terus orang seperti ini dengan awet. Sebaliknya kita lihat si Gehazi. Dia lihat, wah ini kesempatan untuk dapat harta yang banyak. Karena dia tidak takut akan Allah. Dia berani menghalalkan segala macam cara. Juga termasuk bohong dan cara-cara dosa yang lainnya. Akhirnya kita lihat hancur hidupnya. Baik secara jasmani juga rohani. Rencana Allah yang indah dalam
Gehasi batal semua, terbuang hidupnya jasmani dan rohani. Kita lompat lagi, kita lihat bagaimana Ayub dan istrinya tiba-tiba bertubi-tubi malapetaka, bencana itu datang kepada mereka. Satu persatu hartanya dihabisi, dirampas habis. Tidak hanya harta, juga 10 anaknya mati seketika. Bayangkan, 10 peti mati dalam satu rumah, dalam satu saat itu juga begitu mengerikan. Bagaimana reaksi Ayub dan istrinya? Kita tahu bagaimana si istri, dia marah. Dia bilang, buat apa lagi kamu mempertahankan kesalehanmu, ketulusanmu kepada Allah? Buat apa? Hujatlah akan Allah, lalu matilah kamu. Meskipun disuruh menghujat oleh istrinya, tapi Ayub tidak mau turuti. Ayub lawan, Ayub tolak itu. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena kita lihat 2 cara pandang yang berbeda antara Ayub dan istrinya. Si istri yang tidak berakar di dalam Tuhan. Dia maunya cuma dapat berkat yang enak, yang menyenangkan aja. Pada waktu masalah datang, bencana, celaka itu datang tanpa dia bisa mengerti. Ujian itu Tuhan izinkan datang, jatuh. Dan jatuhnya begitu dalam. Dia menyalahkan Tuhan, menghujat Tuhan. Pasti sebelum dia menyuruh Ayub untuk menghujat, dia sudah mengata-ngatai Tuhan dulu. Beda dengan Ayub. Meskipun Ayub juga tidak mengerti kenapa Tuhan, kok Tuhan izinkan perkara yang begini dahsyat, begini mengerikan datang terhadap aku dan keluargaku. Meskipun dia tidak mengerti apapun, tapi Ayub tetap percaya penuh kepada Allah. Ayub tahu, Ayub yakin Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah berbuat curang. Dan Ayub tidak berdosa dengan kata-katanya. Dan kita tahu bagaimana Tuhan membela Ayub. Dan Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat. Beda cara pandang. Satu contoh terakhir kita lihat. Bagaimana bapak dan anak sulung terhadap si anak bungsu. Kita tahu anak bungsu, dia minta bagian hartanya, kemudian jual dan pergi ke negeri yang jauh. Difoya-foyakan di sana, diboros-boroskan sampai seluruh hartanya habis. Kemudian dia kelaparan, menderita. Tak ada seorang pun yang mau menolong dia. Pada saat itu baru dia ingat akan bapaknya, akan rumahnya yang dia tinggalkan. Oleh karena itu dia berdiri, bangkit, berjalan pulang. Dia mau kembali bertobat, minta ampun kepada bapaknya. Bagaimana penerimaan sang bapak? Dari jauh dia sudah lihat, dia lari menyongsong si anak bungsu ini. Meskipun badannya kotor, bau kecut, bau babi, dia tidak peduli, dia peluk. Dia cium anak bungsu ini. Dan setelah anak bungsu ini dia mengaku kesalahannya, bapak itu memberikan jubah yang baru, jubah yang terbaik, cincin, sepatu. Dan juga dia ambil lembu yang tambun, dipotong, bikin pesta besar untuk menyambut anak bungsu ini dengan penuh sukacita. Sampai akhirnya si anak sulung datang. Waktu dia dengar itu marah dia. Kenapa buat anak bungsu yang sudah memboroskan harta bapak dibikinkan pesta begini banyak. Sedangkan aku 1 anak kambing aja enggak pernah bapak kasih. Dia marah dan menolak, tidak mau masuk ke rumah. Tentu juga tidak mau masuk dalam pesta untuk anak bungsu itu. Kita lihat beda cara pandang antara bapak dan anak sulung. Bapak ini dia ada 1 belas kasihan. Oleh karena itu dia memandang anak bungsu yang kembali ini. Anakku yang sudah mati sekarang hidup kembali. Anakku yang dulu terhilang sekarang bisa aku dapatkan kembali. Oleh karena itu dengan penuh belas kasihan, bapak ini mau menyambut kembali pertobatan anak bungsunya dengan sukacita. Meskipun sudah banyak harta, separuh hartanya sudah dihabiskan oleh anak bungsu ini. Tapi pada pemandangan bapak ini lebih berharga jiwanya daripada banyak harta yang sudah diboroskan. Oleh karena itu dia menyambut, dia berusaha memperbaiki, memulihkan kembali si anak bungsu ini. Beda dengan si anak sulung. Dia bilang dulu separuh harta bapak sudah habis.
Sekarang baru pulang aja sudah menghabiskan 1 lembu tambun. Berapa itu lembu yang tambun itu? Apalagi habis ini, apa mungkin dia mau mengambil separuh lagi dari hartaku yang seharusnya jadi hak milikku? Dia marah sekali. Jauh lebih berharga harta daripada jiwa, daripada keselamatan dari adiknya. Dia menghargai harta jauh lebih tinggi daripada keselamatan adiknya. Apalagi dia merasa diriku lebih benar diperbandingkan dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu dia marah, dia menolak si anak bungsu yang kembali. Dari beberapa contoh yang sudah kita lihat secara cepat tadi kita sudah melihat. Kalau seseorang punya cara pandang yang tidak tepat, itu sangat merugikan. Bahkan bisa mencelakakan. Tidak hanya di dunia, bisa-bisa sampai ke dalam kekekalan. Oleh karena itu kita harus punya cara pandang yang benar. Harus punya satu cara pandang yang benar. Kenapa? Karena kita tahu setiap kita akan sampai pada waktunya kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Allah. Pengkhotbah 9 ayat 5 mengatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Semua orang di seluruh dunia, dari segala bangsa, segala tingkat pendidikan, segala macam sosial budaya tahu bahwa tidak bisa hidup seterusnya di dunia ini. Ada satu saat kita harus mati, keluar dari dunia ini. Meskipun untuk generasi akhir zaman Tuhan punya janji 1 Korintus 15 ayat 51, kita tidak bahas di sini. Intinya, ada batas waktu akhir kita hidup di dunia ini. Kemudian setelah itu datang penghakiman. Menentukan akan kemanakah kita untuk kekal. Ke surga yang indah atau ke neraka yang mengerikan. Dan penentuan itu kita kerjakan sekarang. Selama kita masih hidup di dunia yang sebentar yang fana ini aja. Satu kali kita harus bikin pertanggungjawaban kepada Tuhan. Dan tidak bisa pindah lagi. Sorga neraka tidak bisa pindah, tidak bisa keluar lagi dari neraka. Yang kedua, kenapa kita harus punya cara pandang yang benar? Karena ada iblis yang terus berusaha mencari mangsa. Ingat Ayub 1 ayat 7, Tuhan tanya sama iblis, please, kamu dari mana? Oh, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi Tuhan. Ngapain sih iblis ini berkeliling? Untuk mencari siapa yang dapat dilahapnya. Kata 1 Petrus 5 ayat 8. Dia berkeliling mencari mangsa yang bisa dibinasakan. Memang ini spesialisasi dari iblis. Ini satu-satunya kesukaan, hobi, tujuan dari iblis. Yahya 8 ayat 44 mengatakan, dia adalah pembunuh manusia dari mulanya. Jadi kita lihat ada 2 konstanta. Iblis dengan segala caranya, baik pura-pura baik sebagai malaikat terang maupun terang-terangan keluar sebagai gereja setan, okultisme dan sebagainya yang gelap. Satu tujuannya, membinasakan manusia. Konstanta kedua adalah Allah yang selalu berusaha menyelamatkan manusia. Dua-dua berebut manusia. Siapa penentunya? Manusia itu sendiri. Dalam rangka untuk menjalankan tujuannya ini, iblis terus berusaha memasukkan, mendoktrinasikan cara pandangnya. Buat apa susah-susah, pikul salib, menyangkal diri. Mumpung masih hidup, selagi kamu masih hidup di dunia ini, ayo nikmati. Ada begitu banyak keindahan, kesukaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Dunia yang semakin indah, semakin cantik, terus diperbarui, semakin maju. Kalau kita lihat di belakangnya, ada andil dari iblis. Untuk apa? Apa tujuannya? Supaya manusia itu lupa bahwa kita tidak bisa hidup di dunia ini terus. Ada suatu waktu kita harus keluar dari dunia ini. Kita beri pertanggungjawaban kepada Allah. Tapi iblis tidak mau itu kita ingat. Iblis terus menyuntikkan cara pandangnya. Terus ayo kita nikmati. Dunia begitu indah. Nikmati ini itu. Coba ini itu. Mumpung masih kuat, masih hidup, ayo terus bersenang-senang. Gak usah ke gereja, gak usah menyangkal diri pikul salib, nanti ajak deh kalau kamu sudah tua. Ini cara pandang si iblis. Padahal bukan seperti itu yang Tuhan katakan. Tuhan bilang dalam 1 Petrus 1 ayat 17b mengatakan, maka hendaklah kamu melakukan dirimu dengan takut
selama kamu menumpang di dunia ini. Selama kamu menumpang di dunia ini. Kalau kita keluar kota, kita menginap di hotel, kita menumpang di hotel itu. Kalau masuk di hotel tentu ada tanggal check-in, tanggal check-out. Demikian juga kita sekarang di dunia ini cuma menumpang di satu hotel yang namanya dunia, hotel dunia. Ada tanggal check-in-nya kapan? Pada waktu lahir. Juga ada tanggal check-out-nya kapan? Pada waktu keluar dengan peti mati. Ada waktu check-in, ada waktu check-out. Cuma sebentar. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan cuma 70-80 tahun. Setelah itu bye-bye. Ini yang Tuhan katakan, tidak untuk selama-lamanya kita hidup di dunia ini. Ada hidup yang kedua, yang sesungguhnya yang jauh lebih panjang, kekal selama-lamanya. Itu yang harus kita mengerti. Oleh karena itu, kita harus punya cara pandang yang baik, cara pandang yang benar. Bagaimana? Apa itu? Yang pertama, pakai cara pandang ilahi. Satu cara pandang, punya cara pandang Allah yang jauh melihat ke depan. Bukan hanya yang sementara, yang fana di dunia ini, yang cuma sebentar. Tapi yang jauh, kekal di dalam surga. Itu cara pandang ilahi. Sama seperti cara pandang orang tua terhadap anaknya. Kalau kita lihat orang tua mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh. Meskipun untuk mendidik anak itu orang tua harus mengeluarkan biaya. Repot antar jemput, menyediakan sopir mobil, menyediakan uang untuk bayar uang sekolah, beli seragam, beli buku, sampai rumah anaknya harus diajar lagi, ditambahi lagi belajar membaca, menulis dan lain sebagainya. Apalagi kalau anak itu sudah besar, sudah SMP, SMA, jam 7 pagi sudah keluar rumah, pulang dari sekolah, tanpa pulang ke rumah langsung disambung les ini itu. Akhirnya jam 6 sore baru sampai ke rumah. 11 jam, melebihi jam kantor dari orang tuanya. Kenapa? Kok orang tua mendorong anak-anaknya? Apa karena orang tua itu jahat? Dia mau anaknya biar lelah lalu mati? Tentu tidak. Tapi karena orang tua itu punya visi jangka panjang. Orang tua itu bisa melihat jauh ke depan. Nah, kalau kamu belajar sungguh-sungguh, belajar baik-baik, kamu akan punya kepandaian, punya keahlian, keterampilan ini itu. Diharapkan besok kamu kalau kerja, kamu bisa kerja dengan lebih mudah, lebih enak, tidak menderita, tidak sulit hidupmu. Itu yang diharapkan orang tua. Dia bisa melihat jauh ke depan, punya visi jangka panjang untuk anak-anaknya. Tapi anak-anak sebagian besar belum bisa melihat jauh ke depan. Mereka yang penting fun, enjoy. Harus belajar sambil main game. Baru belajar sudah ditinggal jalan-jalan, refreshing dulu mama. Itu yang sering dilakukan oleh anak-anak. Karena mereka belum bisa melihat jauh ke depan. Seperti ini juga Bapak Surgawi kita. Bapak Surgawi kita yang mencintai kita. Dia sudah bisa melihat jauh ke depan. Ada surga yang begitu indah. Juga ada neraka yang begitu mengerikan. Oleh karena itu Tuhan ngotot memberitahu kita. Ngotot sungguh-sungguh memberitahu kita, mendorong kita. Agar kita punya cara pandang yang benar. Karena itu akan kita bawa terus. Supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Hidup kita yang sesungguhnya, yang kekal selama-lamanya. Kalau kita bisa punya cara pandang Allah ini, ilahi ini, akan jadi seperti Musa, Nuh, Abraham. Ibrani 11 ayat 27 mengatakan, sebab ia seperti melihat dia yang tidak kelihatan. Jadi begitu indah, begitu bijaksana, begitu sesuai dengan firman Tuhan hidupnya. Dan mereka boleh mendapat kemuliaan yang kekal di surga. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa punya cara pandang yang benar. Yang kedua, kita harus memiliki pikiran Allah. Kalau satu cara pandang itu diubahkan dengan pikiran yang baru yang diisikan, maka itu akan merubah juga semua reaksi kita. Baik kata-kata, sikap, juga perencanaan, juga alokasi waktu, tenaga, biaya dan sebagainya. Jadi harus diperbarui.
diisi dengan pikiran Kristus. Tapi masalahnya, apakah mungkin kita bisa memiliki pikiran Allah, pikiran Kristus? Tuhan sudah tulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 16b, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kalau Tuhan menuliskan ayat ini di dalam Alkitab, itu bukan untuk malaikat atau untuk beruang, gajah, singa atau makhluk-makhluk yang lainnya. Bukan, tetapi untuk kita manusia. Jadi kita bisa memiliki pikiran Kristus. Bagaimana caranya? Yang pertama, terus bergaul erat dengan Allah. Kalau namanya bergaul erat, bergaul akrab seperti bersahabat, itu pasti suka bertemu, sering bertemu, berkomunikasi, mungkin pergi bersama, bertukar pikiran, saling mengisi. Dengan siapa kita bergaul akrab, lambat atau cepat, kita akan jadi seperti orang itu juga. Demikian juga kalau kita bergaul akrab dengan Allah, seperti Henoh, Abraham. Henoh yang bergaul dengan Allah 300 tahun lamanya. Dia akhirnya jadi seperti Allah, digaibkan jadi sempurna. Demikian juga kalau kita mau bergaul dengan Allah, akrab dengan Allah, maka pikiran-pikiran Allah itu akan terus diisikan kepada kita, terus dimasukkan kepada kita. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki pikiran Allah? Isi terus dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Isi terus, baca, pelajari, hafalkan firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab. Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, firman itu adalah Allah sendiri. Isikan terus itu ke dalam hati pikiran kita, simpan dalam hati kita. Seperti anak-anak kita yang sekolah, mereka belajar menghafalkan rumus-rumus. Tahu, latihan sampai tahu bagaimana cara memakai rumus-rumus itu. Tapi begitu ulangan datang, ujian datang, dikasih soal, gak masalah. Tinggal masukkan soal itu ke dalam rumus, keluar hasilnya, keluar jawabannya. Demikian juga kalau kalau kita sudah memasukkan prinsip-prinsip, rumus-rumus Alkitab itu ke dalam hati, pikiran kita, kita simpan-simpan baik-baik di dalam hati kita, maka pada waktu masalah, cobaan, godaan, serangan itu datang, maka prinsip-prinsip firman Tuhan itu akan jadi pedang yang akan mengalahkan, mengatasi segala permasalahan yang datang kepada kita. Oleh karena itu, ayo kita simpan firman Allah dalam hati pikiran kita. Tuhan sudah janji dalam Ibrani 8 ayat yang ke-10b, aku akan menaruh hukum-hukumku di dalam pikiran mereka dan aku akan menuliskannya di dalam hatinya. Tuhan sudah menjanjikan ini kepada kita. Tapi tidak secara otomatis ini terjadi. Butuh kerjasama dua pihak, kita dan Allah. Bagian kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Belajar, pelajari, baca dengan tulus, penuh kerinduan akan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan pun akan melakukan bagiannya. Tuhan akan memberikan dengan murah, dengan berkelimpahan kepada kita. Seberapa banyak pikiran ilahi yang bisa kita terima? Seberapa banyak? Kita nggak usah khawatir. Seperti kalau kita lihat orang tua yang mengasihi anaknya, pasti dia akan mengajar anaknya, mendidik anaknya semaksimal mungkin. Kalau anak itu umur 1 tahun, anak itu akan diajar belajar berjalan. Mungkin dibelikan sepatu yang bisa bunyi cicit supaya anaknya suka, senang belajar berjalan. Anak 1 tahun, tidak mungkin orang tua itu ngotot mengajar anaknya untuk naik sepeda roda 2. Meskipun kalau anak 1 tahun bisa naik sepeda roda 2, wow, lebih keren kelihatannya. Gak mungkin orang tua berbuat itu. Nanti tunggu 3-4 tahun baru dibelikan sepeda roda 3. Demikian juga Tuhan. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia akan mengajar kita setahap demi setahap. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan perkembangan pertumbuhan kita. Tuhan bilang dalam Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Buat apa?
supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Tuhan tahu mana-mana yang kita butuhkan, mana-mana yang kita perlukan untuk saat ini, itu akan Tuhan berikan. Mana-mana yang kita butuhkan untuk tahun depan, itu akan Tuhan berikan tahun depan. Setahap demi setahap Tuhan akan berikan kepada kita. Tugas kita sekarang, sampai di mana kita tahu, sampai di situ juga kita harus lakukan dengan taat, dengan sepenuh-penuhnya. Dan sampai di situ juga kemenangan yang akan kita capai. Selanjutnya kita mau lihat bagaimana cara memiliki pikiran Allah. Yang ketiga, harus bisa mendengar pimpinan Roh Kudus. Harus bisa mendengar suara Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus itu yang menghidupkan firman Allah yang sudah kita pelajari, kita simpan dalam hati kita. Roh Kudus itu yang menghidupkan, menghadapi masalah, tantangan, cobaan yang datang. Roh Kudus akan menghidupkan. Ayat-ayat firman Tuhan itu akan seperti tiba-tiba melompat keluar, masuk dalam pikiran kita. Dan itu yang kita, apa yang sudah kita ingat, kita tahu, itu kita lakukan. Roh Kudus akan menuntun, memimpin, mengarahkan kita. Sehingga kita bisa sampai kepada kebenaran. Harus bisa dengar suara Roh Kudus. Selanjutnya kita lihat bagaimana caranya. Supaya kita bisa punya cara pandang yang benar. Cara yang ketiga, lihat akhirnya. Jadi bukan lihat awalnya aja. Kita harus bisa melihat akhirnya. Seperti Ahan. Kalau kita cuma lihat awalnya aja, bagaimana Ahan ini dia melihat, wah, ada kain sinear, kain Babilonia yang begitu indah. Ditambah lagi perak, emas. Mungkin si Ahan sudah membayangkan, waduh kalau kain ini aku bikin baju, wah betapa gagahnya aku. Ditambah aksesoris emas dan perak, wah ganteng aku. Mungkin itu pikiran si Ahan. Kalau orang lihat awalnya aja, bisa jadi tergiur, bisa jadi ikut pingin minta bagian. Tapi kalau kita lihat akhirnya, bagaimana si Ahan ini dia harus menyerahkan kembali itu semua. Kemudian dia dilempari batu seluruh keluarga dengan istri dan anak-anaknya sampai mati. Kemudian dibakar dengan api dan ditimbun dengan batu. Lenyap sudah keinginan itu. Hilang sudah, jadi tidak pingin lagi. Demikian juga kita tahu si Simson. Kalau lihat bagaimana si Delila yang cantik ini merayu Simson. Kalau lihat awalnya aja, orang bisa jadi pingin. Iblis bisa kitik-kitik sampai bisa ikutan pingin. Tapi kalau kita lihat bagaimana rayuan maut si Delila yang manis itu berubah jadi darah yang menetes. Dari dua kelopak matanya yang dicungkil dengan kejam oleh orang Filistin. Apalagi badannya yang menggigil, demam, panas, tentu infeksi. Kesakitan, nyeri, tidak boleh berhenti, tidak boleh istirahat. Justru harus terus menggiling di dalam penjara. Dan berakhir dengan kematian yang mengerikan. Mungkin kepalanya pecah, kejatuhan tiang, kejatuhan atap dan lain sebagainya. Hilang sudah selera, tidak pingin lagi. Kita harus bisa lihat akhirnya. Satu contoh lagi bagaimana Absalom. Mungkin dia sudah bayangin, waduh kalau aku jadi raja, papaku saya kudeta turun, ganti aku yang naik jadi raja. Wah enaknya, duduk di kursi kerajaan yang empuk, dengan mahkota disembah oleh seluruh rakyat. Waduh betapa senangnya aku. Tapi kalau kita lihat bagaimana si Absalom tergantung di pohon. Dengan rambutnya terikat, tidak bisa turun, tidak bisa melepaskan diri. Kemudian datang si Yoab, dia tusukkan lembingnya. Disambung lagi, dipukuli, dibunuh oleh 10 hamba Yoab sampai mati. Hilang sudah mimpi itu, hilang sudah keinginan itu. Oleh karena itu Tuhan bilang, jangan hanya bisa melihat yang sekarang. Yang kelihatan manis, begitu indah, tampak begitu menggiurkan di bumi, di atas dunia yang sementara ini aja. Bisa jadi ingin juga. Yang matanya kabur, rohaninya kabur, bisa jadi ingin, ikut-ikutan juga. Tuhan bilang kita harus bisa melihat akhirnya. Masuk dalam neraka yang begitu mengerikan.
Kalau kita mengerti hal ini, kita akan memilih salib. Pikul salib menyangkal diri. Akhirnya masuk dalam surga yang kekal untuk selama-lamanya. Sudah begitu banyak contoh yang Tuhan tulis dalam Alkitab. Beda cara pandang dan poin-poin yang lain. Apa tujuan? Tuhan menuliskan semua contoh-contoh begini banyak dalam segala segi hidup kita. Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Supaya kita tidak kena hukuman yang sama. Tapi supaya kita bisa memilih cara pandang yang benar. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu akan membawa hidup kita berbahagia. Baik di sekarang di dunia sampai kekal selama-lamanya. Cara keempat, bagaimana caranya? Supaya kita bisa punya cara pandang yang benar. Percayai janji-janji Allah. Kalau kita tahu Allah kita itu Allah yang maha kuasa. Maha tahu, maha besar, maha adil, maha bisa terus dipanjangkan ya. Itu sudah luar biasa. Tapi kita tidak boleh lupa, Allah itu juga maha kasih kepada kita anak-anaknya. Sangat mengasihi. Kalau orang tua aja begitu mengasihi anaknya, apalagi Bapak surgawi kita. Dia begitu sangat mengasihi kita. Dia selalu ingin menolong, memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 kita cuplik-cuplik aja. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Tuhan tahu apapun yang jadi pergumulan kita, jadi kebutuhan kita. Tuhan tahu dengan jelas, dengan pasti. Bahkan Tuhan katakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Sebelum mulut kita minta pada Tuhan, menyampaikan sesuatu, mungkin masih dalam pikiran Tuhan, aku butuh ini loh Tuhan, aku pingin ini loh Tuhan. Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah menyediakannya untuk kita. Apalagi kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan akan menggenapi bagi kita. Selanjutnya yang kelima, bagaimana caranya agar kita punya cara pandang yang benar? Bertindak dengan iman. Seberapa banyak firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita melalui Roh Kudus, itu akan jadi benih-benih iman. Iman itu datang dari pendengaran akan firman Allah. Baik yang kita dengar dari pemimpin-pemimpin rohani kita, maupun yang Tuhan bicara, Roh Kudus bicara dalam pembacaan pribadi kita atau dalam doa kita. Kalau ini kita lakukan, kita yakini, maka kita bisa berjalan bertindak dengan iman. Menghadapi segala macam yang datang kepada kita, masalah, sakit, penyakit, persoalan dan lain sebagainya. Kalau kita berjalan hanya dengan fakta, hanya dengan akal logika kita, berjalan berdasarkan apa yang kita lihat, maka kita akan ketakutan, gemetar. Tapi kalau kita mau menaruh firman Tuhan, iman itu di atas akal logika kita, kita berjalan di atas janji-janji firman Tuhan, maka kita akan jadi kuat. Kita akan melihat mujizat pertolongan Tuhan itu nyata di dalam riwayat hidup kita. Tuhan sudah berkata dalam 2 Tawari 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Tuhan cari siapa yang mau sungguh-sungguh hati kepada Dia. Tuhan bersedia memberikan, menolong segala yang kita butuhkan selama kita hidup di dunia ini. Juga meskipun sekarang dalam masa corona kelihatannya tidak enak, tidak menyenangkan, banyak hal-hal yang tidak enak terjadi menimpa orang beriman. Tapi kalau kita percaya, ada satu rencana indah yang sudah Tuhan siapkan buat kita, maka kita akan bisa tetap tenang, tetap percaya berjalan di atas janji-janji Tuhan. Oleh karena itu kita minta, Tuhan celikan mataku, agar aku tidak hanya melihat apa yang nampak sekarang di dunia ini,
Tapi aku tahu ada satu saat kita harus keluar dari dunia ini. Ada satu hidup yang sesungguhnya, yang jauh lebih panjang, kekal selama-lamanya, yang jauh lebih tinggi mutunya, yaitu di surga. Biar ini yang jadi tujuan hidup kita. Kita minta Roh Kudus celikan mata kita, sehingga kita bisa melihat yang tidak kelihatan. Dan kita bisa mengarahkan seluruh hidup kita. Kita bisa memakai cara pandang yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita pengertian ini, Tuhan juga yang akan menuntun, menolong. Roh Kudus-Mu yang mau memimpin, mengarahkan, sehingga kami boleh mengambil keputusan yang tepat, sikap yang tepat selama kami hidup di dunia ini. Sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami untuk hidup kami selanjutnya. Hidup kami yang sebenarnya, yang jauh lebih indah, lebih tinggi mutunya, kekal selama-lamanya di dalam kerajaan-Mu yang indah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Bapa, kami mohon kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, limpah dengan segala buah-buah roh dan karunia roh memimpin kami Tuhan. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Di dalam surga ku beri terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.